upacara mengambil tempat. Tiga, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Guru Republik Indonesia yang ke-75 unit SMP Asisi Medan siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tiga, gerak. Tahun sementara harus ditutup dan UNESCO mencatat lebih dari 90% di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menanamkan belajar, dan bahkan turut untuk belajar. Menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidik menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga pendidik, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia
tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan ditangani secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Ada yang mencari signal di seberang sungai dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, mengembangkan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini. Bantuan kuota data internet, fleksibilitas penggunaan dana BOS, pengkolaborasian BOS, afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi COVID-19. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS, kurikulum darurat, program guru belajar, laman guru berbagi, program belajar dari rumah TPRI, seri webinar, masa pandemi, dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami mohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami perjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagaikan dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum. Om Swastiastu, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. 7. Menyanyikan lagu pada menepi dilanjutkan dengan lagu himne guru. Peserta upacara dipersilakan berdiri. Kami
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami unit SMP Asisi Medan boleh berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Guru Nasional tahun 2020. Berkatilah acara kami ini. Semoga melalui momentum ini kami semua terdorong untuk semakin meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif. Momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kami. Momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju persaingan abad ke-21. Ya Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar sanggup menjadi guru dan tenaga kependidikan sejati, menjadi putra-putrimu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga juga karya-karya kami bermakna bagi anak bangsa ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, limpahkanlah Roh Kudus-Mu dan bantulah kami senantiasa, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dalam kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta lulus dalam berkarya dan mengabdi kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik, ampunilah kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami layak mendapat karunia dan pertolongan-Mu dalam menjalani karya dan panggilan kami sebagai guru dan juga sebagai peserta didik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lapor upacara peringatan Hari Guru Republik Indonesia yang ke-75 unit SMP Swasta Katolik Asisi Medan telah selesai. Dibubarkan. Bubarkan. 10. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gelar. Tegak, gerak. 11. Seluruh peserta dipersilakan duduk kembali. Oleh panitia Hari Guru Permanent ini, saya untuk menyampaikan sepatah dua kata selamat untuk suster, bapak ibu guru dan staf pegawai. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab pada hari ini cuaca begitu cerah, sementara hari-hari yang lalu selalu datang hujan atau cuacanya kurang baik. Suster yang saya hormati, begitu juga sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Astana, dan juga bapak ibu guru dan staf pegawai, teristimewa kepada panitia penyelenggara untuk kegiatan ini. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena bisa terlaksana untuk perayaan ulang tahun Hari Guru atau ulang tahun kita yang ke-75. Kalau saya sekali lagi menyampaikan, pertama dulu selamat ulang tahun bagi kita seluruhnya untuk Hari Guru yang ke-75.
kita tetap semangat seluruhnya, Bapak Ibu guru, suster dan staf pegawai. Jadi yang ke-75 berarti ya sudah cukup berumur. Namun tadi sudah kita dengar sama-sama dibacakan suster kepala sekolah kita, bahwasanya tantangan begitu berat bagi kita Bapak Ibu guru dan staf pegawai di dalam menjalankan tugas-tugas kita di masa pandemi ini. Jadi ada juga peluang bagi Bapak Ibu guru yang muda, ada kesempatan dibuat pemerintah supaya dicoba mengikuti. Tadi saya dengar untuk ya guru ASN barangkali mungkin tadi itu ya, artinya peluang ada untuk Bapak Ibu guru yang ya masih muda. Jadi saya sebagai mewakili Bapak Ibu guru ya, marilah kita saling bahu-membahu, saling membantu. Kami yang tua ini ya mungkin banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru yang muda, yang tua pun harus mau belajar supaya bisa mengikuti pembelajaran pada masa COVID pandemi ini sekarang. Begitu juga yang muda ya bertanya kepada kami yang tua dalam hal yang tertentu. Jadi disinilah kita saling isi mengisi di dalam menjalankan yaitu tugas-tugas kita di dalam mendidik anak-anak kita ataupun anak-anak bangsa ini. Jadi sekali lagi kepada kita seluruhnya, pasti ada kekurangan ataupun kelemahan di setiap kita Bapak Ibu guru, dan pasti ada kelebihan. Di dalam kelebihan kita ini kita memanfaatkan untuk kemajuan daripada pendidikan anak didik kita. Di dalam kekurangan kita ini, mari kita saling mengisi, mau berdiskusi dengan ya teman-teman guru yang memiliki kelebihan untuk itu. Jadi begitulah hidup memang, karena kita adalah guru ini harus saling yang mau belajar, mau berdiskusi begitu. Jadi di dalam hal ini yakin dan percaya kita, kalau memang kita ini mau menjalankan dengan baik, ya pasti misi dan visi daripada Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem ini mudah-mudahan terwujud. Dan sekaligus hari Senin itu saya dengarkan disampaikan suster kepala sekolah bahwasanya sekolah kita ini salah satu sekolah penggerak. Jadi tantangan begitu berat. Ya kalau ada sekolah penggerak berarti barangkali kalau dulu ada istilah ya seperti sekolah plus, kira-kira gitulah ya, sekarang itu modelnya. Jadi kalau kita udah seperti itu, berarti harus ada kelebihan kita yang ya menonjol dari sekolah-sekolah yang lain, terlebih dulu di dalam sekolah kita ini begitu. Maka dalam hal ini, bagaimana ini supaya bisa tercapai? Ya harus mau kita saling ya berdiskusi, saling belajar satu sama lainnya, dan saling membantu. Jadi dalam hal ini ya mudah-mudahan ya bisa terwujud apa yang kita inginkan untuk mendidik anak-anak didik kita ini. Dan yang berikut ya memang banyak tantangan kita Bapak Ibu guru, maka kita syukurilah profesi kita ini. Memang inilah yang terbaik, tugas kita yang telah dipercayakan yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi dalam hal itu kita bekerja menjalankan tugas kita ini, walaupun ya secara jujur ya mungkin karena di sekolah kita ini ya sudah lumayan lah, artinya apa yang kita terima yang diberikan oleh pihak yayasan atau pimpinan kita kepada kita. Sementara sekolah-sekolah yang lain, kalau ada teman-teman kita bercerita, banyak masih di bawah penghasilan kita begitu. Jadi dalam hal ini itulah kita syukuri Bapak Ibu guru.
baik, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas-tugas kita ini. Sekali lagi hari kata, ya saya ucapkan ya terima kasih kepada kita seluruhnya. Kalau ada kata-kata saya kurang tepat atau kurang pas, ya saya mohon maaf. Jangan dibawa ke dalam hati begitu. Yang baiknya lah kita bawa di dalam hati kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita seluruhnya selamat Hari Guru Indonesia seluruhnya kepada kita yang ke-75. Semoga tugas-tugas kita sukses dan berhasil kita jalankan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita adalah guru menjadi tonggak utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi selama pandemi ini mari kita saling bekerja sama untuk tetap meningkatkan kualitas anak didik kita. Demikian. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat Hari Guru mewakili pengurus OSIS kepada Bapak Hasitohang, kami persilakan. Atas nama seluruh peserta didik kita mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua, suster kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bapak ibu guru serta staf pegawai. Yang pasti adalah perubahan. Inilah salah satu motto atau pepatah yang memang terjadi yang tidak kita duga-duga. Saat ini beginilah situasinya. Ada pandemi yang memaksa di segala lini terjadi perubahan, termasuk dunia pendidikan, termasuk kita di unit SMP Asisi. Maka kalau kita bandingkan suatu seremoni atau upacara meriah yang selalu kita rayakan pada saat kita tatap muka dengan situasi saat ini, jauh berbeda suasananya. Pengalaman saya sebagai pembina OSIS, kalau tahun lalu satu minggu, bahkan puncaknya ada upacara bersama unit TK SD SMP. Ini yang menjadi sukacita bagi kita ketika kita ada bersama murid. Tetapi saat ini, itu tadi ada sesuatu yang memaksa kita berubah, adalah pandemi. Kita saat ini tidak bisa berjabat tangan langsung mendengarkan ucapan selamat dari anak-anak kita, dan bahkan pelengkap sukacita kita selalu dibagi. Ibu guru, bapak ibu guru yang tidak boleh kelas siapa menjadi pendamping untuk menerima semacam tanda sukacita, penghargaan, rasa hormat mereka kepada kita. Itu tidak kita alami saat ini. Kita tunggu, kita rindu akan itu, tetapi situasi inilah yang memaksa harus seperti ini yang harus kita jalani. Tetapi kami dari pembina OSIS tidak habis akal, tidak habis pikir. Ucapan selamat untuk kita Bapak Ibu Guru di Hari Guru ini, di hari istimewa ini, hari ulang tahun kita ini, OSIS juga mengadakan lomba. Salah satu lomba yang kita adakan adalah lomba puisi. Itulah kado untuk kita Bapak Ibu. Tidak kita terima kado berupa coklat, berupa cenderamata, berupa hadiah yang lainnya. Tidak ada kita terima saat ini. Yang kita terima adalah hanya ucapan selamat melalui puisi yang mereka buat, melalui video yang mereka kirimkan. Jadi itulah hadiah untuk kita Bapak Ibu Guru dari anak-anak kita untuk kita tahun ini. Tetapi melalui suara mereka, saya ingin menyampaikan juga kepada kita bahwa para anak didik kita ini, para peserta didik kita ini juga, walaupun situasi seperti ini, mereka ternyata sungguh mengharapkan sentuhan, sungguh mengharapkan pendampingan, sapaan, dan juga pemberian diri melalui pembelajaran yang kita berikan secara daring.
Mereka rindu itu, mereka ingin itu, dan itu sudah kita lakukan, sudah kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka akhir kata, melalui seluruh peserta didik SMP Swasta Katolik Asisi Medan, atas nama seluruh peserta didik, saya mengucapkan kepada kita seluruhnya, selamat Hari Guru. Semoga guru-guru SMP Asisi semakin hebat, semakin jaya, walaupun tugas dan beban kita semakin berat. Horas mendua-dua, Yahoo. Boleh kita berikan tepuk tangan pada Bapak Asma selaku pengurus OSIS SMP Asisi Medan. Selanjutnya ucapan selamat Hari Guru dari Suster Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Nayani. Saya hanya mengatakan selamat untuk kita semua. Kita diberi kesehatan hingga pada saat ini untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Yang utama kita sehat. Yang kedua kita tetap kreatif membuat inovasi yang terbaru bagaimana menyentuh siswa kita. Kita tetap berpihak kepada siswa dan mengutamakan siswa itu bagaimana. Yang ditekankan dalam sekolah penggerak itu pertama adalah karakter siswa, bagaimana hasil outputnya, dan yang kedua literasi. Ya, di situ literasi itu di bahasa, lalu lewat bahasa itu mereka sudah memahami bagaimana semua. Maka bagaimana itu, mari kita belajar bersama-sama. Saya mengucapkan sekali lagi kepada kita semua, selamat Hari Guru. Bahagialah menjadi guru di SMP Asisi Swasta Medan ini. Sekian dan terima kasih. Motong kulit. SMP Asisi Medan Guru Penggerak. Yes, yes, yes.